Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke cuy, sebelum lanjut seperti biasa, pada nggak ada konten ya. Nah di sini gue mau videoin lagi ngereset krek as, lagi ngereset jatuh titiknya krek as, lagi ngereset torsinya mau bagaimana dan lain-lain pokoknya lah. Punya itu didampingi para suhu-suhu atau para guru gua yang jauh di sana. Gua di sini tinggal ngereset. Nah di sini seperti biasa gua siapin kopi hitam pahit cuy, biar lebih fresh ya. Udah tinggal dikit cuy dari tadi ngopinya. Dan mohon maaf ini pada kotor, sebenarnya buat ngereset doang cuy di sini cuy. Dari mesin bebek sampai matic ada. Gitu loh, dari krek as standar, yang krek as model apalah itu buat simpenan, buat ngeriset. Nah, nanti kan kalau ada yang bikin tinggal kita eksekusi di tukang bubut. Ini bayangin guys, kemarin lelap mana ya cuy ya, jadi biar ngopi nggak kotor cuy. Wah lihat tuh cuy, nongolnya sekitar 6 mili cuy. Ayo tebak, kira-kira ini langkah berapa coy? Tuh buat reset aja pakai bearingnya bearing Vaito 720, tahu sendiri harganya cuy, nggak dapat 500.000. Apa ya, nah kalau piston VIM ini kan VIM emang bukan piston ceper, tapi piston ceper bedanya cuma sedikit. Ini udah tahap finishing beberapa krek as, tinggal kita eksekusi nunggu pembayarannya, karena kita eksekusi sesuai pembayaran cuy. Nanti kita lanjut mau apa sih namanya ya, itu tuh crankcase PKZR mau kita bersihkan dulu karena kayaknya bakal ada yang pesan cuy. Oke, udah dibesarin crankcase nya juga ukuran 76 gila ya. Ini juga Mio ukuran 76 crankcase nya. Oh iya, pasti kalian bertanya-tanya ya cuy ya, ini kok krek Mio di bagian kanannya itu ada buat balancer ya. Jadi yang ini tuh bukan krek Mio, ini cuman buat ukuran, karena bagian sananya sama 6035 apa berapa ya, 6305 belah sananya sama. Kalau sini kan beda, kalau belah sini kan kalau yang Mio 63255 nih, yang ininya nih 6325. Ini stang sernya stang ser 2 tak stang F1 yang kode 2JG. Nah ya pastinya setiap pembuatan krek as gua itu terkadang modelnya berbeda, bandulnya berbeda, kadang juga sama, bentuknya berbeda. Ada yang pakai cincin, ada yang non cincin, ada yang biasa, ada yang bandul timah, ada yang bandul itu jadi lagu cuy, anjay ya. Jadi setiap kebutuhan berbeda cuy. Harganya juga untuk sekarang relatif lebih mahal lagi cuy. Kenapa? Karena dari harga spare part lainnya seperti buat las, bubut, dan bahan-bahan lainnya itu sudah pada naik cuy. Alhasil gue juga menekan kenaikan di harga produksi gitu. Nah walaupun gue sering bilang bikin di gue itu lebih mahal, akan tetapi gue bilang lagi, ada yang lebih mahal dari gue cuy setelah gue check up, dicek. Tapi di sini kita tidak bicara soal masalah harga mahal atau enggaknya. Gue juga di sini tidak merasa paling baik, tidak merasa paling bagus, karena gue juga untuk sampai di titik ini juga butuh risetan nggak cukup 2 tahun cuy. Makanya kenapa sekarang berani terjun gitu. Jadi untuk bicara masalah krek as bukan sekedar naik langkah, bukan sekedar tambah
torsi bukan sekedar tambah apa sih, tambah bandul gitu, bukan sekedar memperberat kruk as. Jadi di dalam kruk as yang stroke up model apapun, satu kita berpatok pada teori, kedua gua berpatok pada pengalaman, ketiga kita berpatok pada kenyataan yang ada di kruk as. Karena sebuah butuh timbangan, bahasanya gitu, butuh pertimbangan, bukan kruk asnya ditimbang coy jadi berapa kilo, enggak, bukan beratnya, total beratnya itu yang menjadi patokan gitu. Karena dalam berat kruk as nanti hasil jadinya ada yang lebih berat dari standar, beratnya jauh, bahkan ada yang lebih ringan dari standar gitu. Tapi kalau kita dipertimbangkan secara teori jelas berbeda maupun secara pengalaman gitu. Nah, satu lagi catatan, noted anjir, bahasanya noted cuy. Walaupun nih bentuk rupanya sama ya, karena kruk as gak jauh-jauh beda cuy. Ada yang model stroke biasa, kalau nggak bandul besi, kalau nggak bandul timah, kalau nggak ditanam kuningan, kalau nggak stroke up model Thailand dan lain, itu sama metodenya. Yang membeda itu perhitungannya cuy gitu. Perhitungannya bagaimana bang? Nah itu banyak lagi cuy. Nah dahulu kala juga gua memperhitungkan kruk as itu dari berat kiloan, ternyata salah cuy. Nah mempelajari itunya yang seperti gua bilang, tidak cukup setahun 2 tahun gitu. Bukan hanya dari pengalaman atau otodidak lah, ibaratnya kita juga butuh bimbingan dari pakar-pakar. Contoh seperti gua, halnya gua yang berdomisili di Bekasi, gua juga ada beberapa guru dari Jawa gitu, tidak perlu disebut namanya gitu ya cuy ya, intinya seperti itu aja gitu. Makanya buat kalian yang mau serius riset mesin buat harian, touring, upgrade mesin lah, intinya itu bisa cuy, bahkan sampai race. Cuman di sini untuk pembuatan contoh salah satunya kruk as ya cuy, ini nih yang wajib gue patenin seperti mesin kruk as atau rubah sudut. Nah nanti bakal gue estimasi waktu paling cepat itu 30 hari atau 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan itu paling cepat, paling minimnya jadi 1 bulan. Jadi tidak bisa dipaksakan, wah udah 1 bulan wah jadi bang, itu paling cepat. Ya intinya kita tetap di bawah 2 bulan ya cuy, kita insya Allah gitu. Jadi seperti itu. Makanya kalian yang punya apa namanya keinginan membuat motor balap atau harian touring, itu estimasikan itu ya 3 bulanan lah gitu, sebelum kalian mau memakai perlukannya. Contoh misalkan bulan sekian mau dipakai touring atau bagaimana, nah 3 bulan sebelum itu kalian harus kirim gitu cuy. Untuk harga bisa kita konformikan. Intinya untuk part dalam kenapa gua lebih spesialin ya, tentu harganya lebih mahal karena demi keawetan, kepuasan dan lain-lain. Nah di balik semua ini apakah ada kegagalan bang? Tentu ada bosku. Jangankan untuk diri pribadi, beberapa tahun ke belakang entah penyebabnya apa ya, sebenarnya kalau nanti rame bakal gue ceritain sih, bakal gue up. Bahkan kalau nanti emang bener-bener viral atau rame banget gitu, gue bakal undang, karena yang gue hitung itu yang gagal itu kalau nggak salah 2 mesin punya 2 mesin gagal, itu bakal gue urut penyebabnya gitu. Kita tidak bisa berprasangka ke hal apapun gitu. Intinya di situ gue udah tahu dasarnya gitu, kenapa mesin itu bisa ada masalah gitu. Jadi ya kayak gitu dah. Percuma karena motornya juga nggak gue kontenin sih saat itu ya. Jadi banyaknya itu yang mesin dikirim ke gue itu free fater ya, privat gitu loh, privat. Nah, oke, mungkin jadi seperti itu aja karena durasinya nggak berasa cuy. Kalau ngobrol masih banyak sebenarnya yang pengen gue ceritain, hitung-hitung curhat, biar bisa jadi pengalaman dan bisa jadi sesuatu pembelajaran ketika gue harus menjelaskan tentang orderan ke customer. Dan juga piston bukan hanya ini doang cuy. Model gua riset itu gua butuh beberapa piston cuy. Gua banyak beli piston cuman buat riset. Jadi buat kalian udah banyak keunggulannya ketika pesan di gua cuy. Jadi nggak repot banget terlalu jauh. Misalkan harus lembaran, harus packing sekian, harus rantai katang sekian gitu.
Dan apapun ketika kita rubah itu perlu kita ukur secara langsung. Nah, jadi gua sekarang tidak mau metodenya seperti orang nanya, "Bang, kalau ini itu harusnya pakai apa, bagaimana dan berapa ukurannya?" Dan pasti bakal gua jawab seperti itu. Semuanya harus ada ukurannya. Bukannya gua pelit ilmu, tapi semua itu ya pokoknya udah gua rasain, makanya gua sekarang seperti itu. Ada sebab penyebabnya, tapi memang harus seperti itu cuy. Oke. Nah, mungkin itu aja, makanya yang mau bertanya minta ada jawaban. Selagi gue bisa jawab bakal gue jawab. Dan satu lagi, kalau komentar itu di video terbaru cuy, jangan di video yang apa, video yang bawah. Kadang spamnya itu gimana ya. Nah, gue bales nih cuy, misalkan gue bisa bales ya kan, "Bang, harusnya ini kayak gini." Ternyata komentarnya itu kadang nggak muncul, gue lihat nggak bakal muncul. Nah, terkadang komentarnya itu hanya muncul separuh. Nah, kalau di konten gue yang terbaru, nah itu munculnya di komentar itu masih bisa lancar, tapi ada beberapa yang tidak nongol gitu. Ada pemberitahuan tapi tidak nampak gitu, masuknya spam cuy. Makanya beberapa nggak bisa gue balas. Makanya buat kalian jangan lupa komentar, jangan like-nya setiap gue upload konten, biar gue lebih gampang dan lebih cepat. Nanti kalau kelamaan keburu masuknya spam coy. Oke, gue juga nggak tahu kayak gitu, tapi beberapa konten kreator juga sama seperti gue tanyain. Oke, mungkin itu aja untuk ngebacot hari ini ya cuy. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share. Jangan lupa juga ngopi cuy, ngopi.